Franciscus Pacebene. Perkenalkan, nama saya Pak Uli Helmus. Saya dari SMA Katolik Santo Franciscus Assisi Samarinda. Di sini saya mengajar sebagai guru pendidikan kewarganegaraan. Jadi, saya ingin berbagi sedikit cerita saya mengenai pembelajaran pada masa pandemi. Jujur, ketika sekolah kami memulai untuk melaksanakan belajar daring dari bulan Maret tahun lalu, saya sebenarnya cukup khawatir karena saya bukan orang yang terbiasa untuk menggunakan atau memakai media daring seperti WhatsApp untuk mengajar anak-anak. Jadi pada masa tersebut memang saya hanya membuat ringkasan materi di file Word, kemudian saya share ke anak-anak untuk dibahas. Lalu ketika rapat guru di pertengahan bulan Juni itu disepakati oleh sekolah bahwa harus ada perubahan. Maka dari itu semenjak bulan Juli sampai Desember, sekolah sudah mewajibkan guru-guru untuk terbiasa memakai Zoom, memakai YouTube, memakai Google Classroom, dan lain sebagainya. Itu pelan-pelan saya belajar bagaimana cara membuat konten di YouTube, bagaimana cara membuat video pembelajaran, bagaimana cara memakai Zoom, dan lain sebagainya. Waktu itu pertama-tama saya belajar cara membuat video pembelajaran di YouTube, meskipun masih sederhana karena saya juga tidak begitu paham. Jadi saya variasikan dengan sebuah media, yaitu kartu berwarna yang terbuat dari kertas karton dan kardus, yang tujuannya adalah untuk melatih konsentrasi siswa selama belajar di jam pembelajaran saya, dan juga agar mereka lebih semangat dalam mengikuti proses dan kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga pernah mencoba untuk merekam layar di laptop, baru saya upload dalam bentuk sebuah video. Kemudian saya juga pernah membuat media dari kertas karton dan kardus bekas untuk lebih membuat variatif media-media yang saya gunakan agar siswa tidak bosan dan jenuh. Kemudian saya juga pernah membuat sebuah media pembelajaran. Waktu itu kalau nggak salah dari kertas karton dan kardus bekas yang saya tempeli dengan kertas karton berwarna. Tujuannya agar siswa juga bisa lebih semangat belajar dengan media yang seperti itu. Harapannya mereka bisa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Lalu saya juga pernah memakai aplikasi Quizizz agar siswa aktif dalam menjawab soal-soal. Terkadang saya juga memakai WA karena tidak semua siswa itu jaringannya bagus dan bisa membuka YouTube atau membuka Zoom. Jadi kadang-kadang saya mengirim file di WA baru saya bahas dengan memakai voice note, dengan harapan anak-anak yang jaringannya bermasalah itu pun masih tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya berikan setiap jam pembelajaran saya. Memang tidak begitu efektif, tapi puji Tuhan respon mereka cukup baik dan cukup mengikutinya dengan serius. Memang cukup efektif, tapi sayangnya dari bulan Juli sampai bulan Agustus itu saya perhatikan minat atau keinginan siswa saya untuk belajar di pelajaran saya itu semakin menurun. Mungkin karena mereka bosan mendengar saya ceramah terus. Pelan-pelan saya berpikir dan berusaha mencari solusi kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya mencoba untuk berinovasi dengan membuat sebuah permainan sederhana yang saya namakan Yuk Mengenal RI. Media ini salah satu inovasi baru saya, di mana saya memaksimalkan kertas dan koran bekas untuk dijadikan sebuah media pembelajaran. Jadi kedepannya media ini juga akan saya gabungkan dengan media-media lain yang sudah ada seperti Zoom, YouTube, dan WA. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tertarik, silahkan chat email saya tentang tata cara penggunaan media ini dalam proses pembelajaran.
Selamat siang, salam Fransiskus Pace Bene. Perkenalkan, nama saya Rodik Roasunuda dari kelas 11 MIPA 1. Pada kali ini, saya akan men-sharing pengalaman pembelajaran online saya bersama Pak Will selama masa karantina ini. Dalam pembelajaran PKN, Pak Will memanfaatkan berbagai macam media untuk meningkatkan pembelajaran, seperti YouTube, Zoom, WhatsApp, dan juga ada website yaitu Quiz. Di YouTube, menjelaskan materi kepada kami secara detail, layaknya kami belajar di sekolah. Di Zoom, tempat di mana kami mempresentasikan hasil kerja ataupun tugas kelompok yang sudah kami lakukan. Lalu di WhatsApp, tempat di mana kami saling berdiskusi ataupun tanya jawab terhadap materi ataupun tugas yang kami tidak pahami. Dan terakhir, di website yaitu Quiz, Pak Will memanfaatkannya sebagai media untuk kami melakukan penilaian harian, di mana jadinya kami para murid dapat menjawab soal-soal ataupun pertanyaan yang diberikan Pak Will secara simpel, tidak ribet, dan jika kami sudah mengerjakannya, maka kami dapat mengetahui berapa jumlah pertanyaan yang kami jawab dengan benar ataupun salah. Mungkin itu saja kesan dan pengalaman dari saya. Semoga Pak Will kedepannya dapat lebih baik dan dapat lebih sabar dalam menghadapi kami. Semangat terus, Pak! Halo, perkenalkan, nama saya Valencia Prayogo dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan opini saya mengenai pembelajaran jarak jauh pada tahap awal hingga saat ini. Menurut saya, pada tahap awal dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif. Kenapa? Karena guru-guru hanya memberikan sebatas seperti PDF, Word yang berisi materi-materi tiap bab. Sedangkan kami sebagai siswa sulit memahami dari materi tersebut. Sekaligus diberikan tugas yang menumpuk dan dikerjakan saat itu juga. Sehingga kita sebagai siswa tidak mengerti cara mengerjakan tugas tersebut karena tidak tahu materinya itu tentang apa. Sedangkan pada tahap pertengahan hingga saat ini menurut saya sudah cukup efektif, khususnya pada pelajaran PKN, di mana kita sudah diberikan tugas individu, pemahaman materi, dan tugas kelompok, di mana adanya Zoom ataupun dijelaskan materi tersebut melalui voice note, sehingga kita sebagai siswa lebih mudah memahami materi tersebut, sekaligus adanya presentasi kelompok ataupun presentasi individu yang dilakukan secara online. Itu mengingatkan kita agar lebih produktif lagi walaupun dilakukan secara online bukan offline. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sharingkan. Saya harap kita semua dapat sama-sama terinspirasi menjadi guru inspiratif bersama Quiver dan Multi Sosro Bisra.